Sebelum memulai podcast hari ini, saya Elasa sebagai host dan narasumber kita. Saya Tati Sorsilombu dari Provinsi Sumatera Utara, Pulau Nias. Pulau Nias, Iya, oke. betul sekali. Kak, boleh tanya nih, bersambung dengan materi kita hari ini adalah perjuangan masuk Universitas Wijaya Kusuma bagi orang-orang yang keluar pulau gitu kan, Kak. Nah, Nias sama Surabaya ini kan jauh, bener-bener jauh banget gitu. Udah Betul. luar pulau lagi kan. Kenapa pilihnya di Surabaya gitu? Kan di Nias juga universitas yang bagus gitu, Kak. Oke. Sebelum itu terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan Kayla saya itu mengenai perjalanan saya ke Surabaya. Kenapa sih pilih UWKS dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di Sumatera Utara? Nah, kebetulan itu sejak SD saya bercita-cita ingin kuliah di Surabaya dan agar ketemu saudara juga sih gitu. Oke, berarti bertemu dengan saudara juga, sekalian bersilaturahmi lah ya. Betul. Dari Surabaya, kenapa pilih Universitas Wijaya Kusuma? Kan banyak tuh universitasnya. Kenapa kok bisa tuh end up-nya di Universitas Wijaya UWKS, Kusuma ya, ya? Kak. Nah, perjalanan saya ini cukup panjang gitu kan, dan dimulai saya sejak SMK di Medan, dan kebetulan kepala sekolahnya itu akrab dengan saya dan saya sering curhat ke dia, dan salah satunya itu curhatan saya yaitu ingin kuliah di Surabaya gitu tadi. Nah, kebetulan ibu itu ngasih saran ke saya, gimana kalau kamu ngambil Solusi berarti ya, Kak? Ya, Surabaya. Gimana kalau kamu ngambil jalur SBMPTN atau SNPTN gitu? Loh, itu hanya buat apa universitas negeri aja ya? Ya betul, Kak, betul. Terus habis itu terima apa enggak tuh pas masuk di negerinya itu? Oke. Nah, kebetulan pada saat itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya. Kenapa? Ya nggak tahu sih. Mungkin nilai saya masih belum tercukupi atau jodoh saya nggak di situ gitu, Kak. Oh, mungkin ya udahlah ya. Ya, betul sekali. Nah, kan tadi dari berhubungan dengan tanya saya kok bisa masuk ke Wijaya Kusuma, Betul. Universitas Wijaya Kusuma. Ini tahu dari temen kah atau dari saudara atau pas lihat nemu atau gimana nih? Oke. Nah, pada saat itu kan saya melihat informasi pengumuman lolosnya SBMPTN tadi. Nah, di saat itu hati aku hancur gitu kan. Hancur karena keadaan, hancur karena Ekspektasi sendiri. Iya, betul sekali. Dan puji Tuhan ada jalan keluar kan. Saya searching di IG dan kebetulan saya ketemu yang namanya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan saya langsung cari di Google sih, apa sih Universitas Wijaya Kusuma itu, di mana sih letaknya gitu kan. Dan kebetulan ada di Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Wah, kebetulan pada saat itu juga saya kembali semangat gitu loh, Kak. Langsung kayak aduh jatuh cinta lagi gitu Iya, ya. Ada betul, harapan Kak. lah Ada intinya harapan ya. ke Surabaya gitu. Kan masih searching tuh kan, masih Iya, searching. Apa nanti diambil apa enggak itu, Kak? Ya harus diambil dong. Oh, kesempatan ya langsung Iya. ambil aja gitu ya. Betul, Kak. Oke. Terus kalau setahu saya nih Kak Tati nih masuknya tahun 2020 ya kalau nggak Betul. salah. Itu kan masa awal-awalnya naiknya pandemi gitu Pandemi kan. COVID-19. Nah, pembelajarannya tuh gimana waktu itu? Dan pembelajaran itu secara daring, Kak, secara daring Oh, online. awal-awal daring ya. Iya, Oke. betul, karena nggak boleh, orang luar pulau itu nggak boleh ke mana-mana gitu. Betul. Pembelajarannya gimana Kak? Di Nias. Berarti di Nias terus gimana dengan Secara ada daring. masalah dengan apa connecting atau gimana Kak? Kebetulan di Nias itu jaringannya itu agak-agak lemot gitu, Kak. Apalagi kalau cuacanya lagi hujan atau anginnya itu kencang, jadi sering banget jaringannya itu hilang gitu. Itu sih kendalanya. Sering hilang ya berarti? Iya, ngilang. Hilang, bener-bener hilang gitu Kak? Ya, sering di ghosting sih. Bukan karena mau dimatiin aja gitu kan, lu kayak aduh males nih gue langsung dimatiin gitu. Bukanlah, Kak, bukan. Enggak. Oh, berarti ini bener-bener ya. Iya, betul. Kan karena hilang jaringannya itu kan, apakah Kakak sering masuk kelas atau enggak tuh? Nah, Kan soalnya kan sinyalnya kan butuhnya kelasnya selalu harus daring gitu. iya betul, Kak. Nah, kebetulan di Nias kan jaringannya itu susah banget. Hmm. Nah, kalau jujur sih, ada satu mata kuliah yang selama 1 semester itu 6 bulan itu cuma 2 kali masuk gara-gara jaringan tadi. Waduh, terus gimana tuh tanggapan dosen dan teman-teman yang lain gitu tentang
Wah. data kakaknya nih sendiri. Iya betul. Wah, dosennya itu langsung ngecek saya, katanya, Mbak, kalau ada MK saya itu harus cari jaringan yang bagus ya. Terus saya cari, maaf Pak, ini kebetulan saya di NIAS dan kebetulan jaringannya itu sangat lemot gitu, sangat susah buruk lah ya, gitu. susah gitu. Dan minggu depan saya usahakan naik gunung cari jaringan gitu. Naik gunung. Iya, dan kebetulan dosennya itu ketawa gitu. Nggak harus naik gunung Tanggapannya juga itu Mbak gitu. guyonan ya jadinya. Iya, betul. Terus apakah lulus materi pembelajarannya bapaknya itu? Wah, puji Tuhan saya dapat besi. Oh, syukurlah. Iya. Berarti lolos ya Kak. Iya, lolos. betul. Nah, tentang pembelajaran nih, apakah ada perbedaan dalam pengajaran yang anak yang dari Surabaya sama luar pulau ini? Nah, kalau dalam proses pembelajaran sih kadang-kadang dosennya itu pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, Emang kakak kadang-kadang. bisa tahu? Kakak emang tahu paham? Ya nggak tahu sih, kalau ditanyain dosennya pakai bahasa Jawa ya saya yakan aja iya gitu. Oh, berarti ya udah Iya, biar betul. aman gitu ya. Iya, cari aman gitu. Ya, sama pertemanan sama teman-temannya kakak gimana sendiri? Kan kalau dosen udah nih. Iya, sekarang betul. ke bagian pertemanan gimana kalau pertemanannya itu? Kalau dari pertemanan sih rata-rata mereka pakai bahasa Indonesia, dan kadang-kadang juga ada yang pakai bahasa Jawa. Terus setelah saya perkenalkan diri baru mereka respon balik gitu. Oh, ya berarti minta kamu maaf paham gitu ya, Iya, mengerti ya. Iya, kan, gitu. kakak kamunya juga Iya, sendiri. betul tuh Kak. Habis itu tentang udah kultur Kak, udah bahas. Apakah pas kan ini jauh kan dari Nias. Ini kakak boleh tahu nggak stay rumahnya itu di mana nih? Oh, berdomisili di mana ini buat tempat tinggal? Di NIAS. Nah, enggak di Surabayanya Kak. Oh, di Surabaya. Surabayanya. Saya berdomisili di Kenjeran. Ih, jauh kali Kak. Coba. Berarti dari universitas ke Kenjeran ya. Iya, betul. Terus ada sama perjalanan ini ada tahu nggak tempat jalan-jalannya atau ke mana? Surabaya. Oke, pas kan tahun 2021 kita kan proses pembelajaran kita itu mulai luring gitu di kampus. Jadi saya ke Surabaya. Nah, saya kan tinggalnya di Kenjeran. Saya diantar dan dijemput sama abang saya gitu selama kurang lebih 6 bulan gitu Kak. Terus udah habis itu kan kata tadi udah bilang bahwa akhirnya bawa motor sendiri itu kan. Iya, betul. Nah, udah kemana aja nih di Surabaya? Nah, selama di Surabaya tahu jalannya itu jalan pulang ke Surabaya doang, yang lainnya nggak tahu. Berarti cuma tahu jalan mau berangkat ke universitas sama pulang ke pulangnya. rumah. Iya gitu, yang lainnya nggak tahu. Kan beda di Nias kan, di Surabaya banyak banget jalannya, jadi agak bingung gitu. Pernah nggak Kak kayak ada ngalamin nyasar gitu kemana? Wah, pernah banget, pernah. Mana tuh kayak mana? Boleh cerita nggak? Pada saat saya pulang kampus, saya ada kendala. Saya sempat karena pertama kan, saya pernah nyasar gitu Kak. Pernah nyasar. Pernah apa? Hampir. Pernah, bukan Pernah. hampir, pernah. Sekali aja. Udah. Habis setelah itu aman-aman aja Kak atau gimana? Aman. Aja. Terus pernah ngalami nggak kayak jahatan selama perjalanan? Apalagi kan kakak ini jauh kan dari Ya, universitas ke Kenjeran kan? ya. Puji Tuhan belum pernah ngalamin. Syukurlah. Oke, makasih Kak Tati. Kan kita semuanya udah dengar nih perjalanannya Kak Tati dari awal hingga akhir. Ada kata-kata nggak buat yang lagi dengar atau yang lagi lihat ini Kak? Oke. Jalanan saya yang cukup jauh ya dari Sumatera ke Surabaya ini, kata-kata yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Selama kita berusaha dan bekerja keras dan berdoa pasti ada jalan. Jadi kalau kita gagal ya bangkit lagi dan coba lagi. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau ada kemauan pasti ada jalan. Betul, Oke. betul, Kak. Bagi kalian yang mendengar dan menonton podcast kita, tetaplah semangat apalagi yang mau kuliah, yang dari orang luar pulau yang mau kuliah di Surabaya. Oke, sekian. Salam literasi. Salam literasi.